السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهد الحضرة الإمام ابن عطاء السكندري شيخه والإمام أبو حسن الشاذلي وصولي ثم إلى سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, murabbi kita, Sayyidil Habib Quraish Ibn Sayyidil Habib Qasim Ibn Ahmad bin Hussein bin Tahir Baharun. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habibana Quraish Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap Dewan Guru Jalsatul Itsnain, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf, Al-Habib Nabil Al-Hindwan, Al-Habib Ali bin Tahir, Al-Habib Abdullah Rifqi Al-Idrus, Al-Habib Rifqi Al-Jufri, Al-Habib Bagir bin Tahir, Habib Bagir bin Ali bin Alwi bin Tahir Al-Husaini, dan semuanya guru-guru kita. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Majelis Jalsatul Itsnain, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Semuanya angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Ahiba'il Kiram. Masya kaki biar seger jadi gak ngantuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Melanjutkan kajian kita dari kitab Tajul Arus Al-Hawili Tahdhibin Nufus. Al-Imam Ibn Athaillah melanjutkan fal ma'siyatu ma'adh dhulli wal iftiqar khairun min at-ta'ati ma'al 'izzi wal istikbar. Ini pendek tapi maknanya dalam. Perkataan ini disebutkan di sini di Tajul Arus, tapi ini disebutkan juga di dalam hikam oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan ibarah, dengan redaksi yang mirip dengan ini, walaupun gak 100% sama, mirip, tapi substansi maknanya sama ya ikhwan.
Saya minta maaf sebelumnya kalau suara saya kurang jelas, karena memang sedang kurang sehat, karena terlalu padat, terlalu diforsir. Doakan biar panjang umur, sehatul afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib ya ikhwan, perhatikan baik-baik, jangan salah faham, karena kalau salah faham fatal masalah ini. Ibn Athaillah mengatakan di sini, fal ma'siyatu ma'adz-dzulli wal iftiqar khairun min at-ta'ati ma'al 'izzi wal istikbar. Jangan dipotong-potong ya, perhatikan baik-baik. Maksiat tapi ngerasa dirinya hina, ngerasa dirinya butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat tapi merasa dirinya mulia dan sombong. Perhatikan baik-baik. Maksiat tapi ngerasa dirinya hina, ngerasa dirinya butuh kepada ampunan Allah, butuh kepada rahmat Allah, itu lebih baik, kata Ibn Athaillah, daripada ketaatan yang dibarengi dengan kesombongan, yang dibarengi dengan ngerasa dirinya mulia, ngerasa dirinya hebat. Sebagian orang memelintir hikmah ini, seolah-olah nggak apa-apa maksiat, yang penting kita minta ampun sama Allah, yang penting kita nggak merasa diri kita hebat daripada taat sombong, dijadikan dalil untuk pembenaran maksiat yang dilakukan. Ini pemelintiran ikhwan. Ibn Athaillah sufi kabir, ahli ibadah, nggak maksiat beliau sama Allah Ta'ala, nggak mungkin beliau membenarkan kemaksiatan. Jadi kalau ada yang menerjemahkan hikmah ini untuk menjadi justifikasi atas kemaksiatan yang dia lakukan, itu pemelintiran, nggak benar. Nah, maksudnya apa Habib? Al-Syekh Al-Syahid Al-Doktor Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, di dalam syarah hikamnya menjelaskan masalah ini. Kata Syekh Al-Buti, ini sebetulnya yang lagi dibandingkan sama Ibn Athaillah sebetulnya sama-sama maksiatnya. Perhatikan baik-baik. Yang beliau lagi dibandingkan, tadi kan beliau membandingkan maksiat tapi dengan perasaan hina diri, butuh kepada Allah, lebih baik daripada taat tapi sombong, taat tapi merasa mulia. Kata Syekh Al-Buti, yang kesimpulannya sebetulnya yang beliau bandingkan ini bukan maksiat sama taat, kita jangan salah paham. Yang beliau sedang bandingkan sebetulnya sama-sama maksiat, dua-duanya maksiat. Hanya saja yang bedanya apa? Yang pertama maksiatnya fi suratil ma'siyah, dalam bentuk maksiat. Yang kedua maksiat tapi fi suratit ta'ah, tampilannya taat, tampilannya ibadah, padahal yang dilakukan maksiat. Saya mau tanya jamaah Jalsa Ifmit, sombong itu maksiat atau bukan? Maksiat. Merasa diri besar maksiat atau bukan? Maksiat. Merasa diri paling mulia sendiri, yang lain direndahkan, maksiat atau bukan? Maksiat. Cuman kata Syekh Al-Buti, maksiatnya dibungkus dengan penampilan taat. Itu bedanya. Yang pertama dia maksiat, memang udah maksiat, sadar dirinya salah, makanya minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, ngerasa dirinya kotor, ngerasa bersalah, akhirnya istighfar, akhirnya kembali kepada Allah. Maksiat dan memang sadar dirinya bermaksiat ya ikhwan. Yang kedua ini enggak. Yang kedua ini dia sedang taat, tapi taatnya dibalut dengan kesombongan, sehingga kesombongan itu bertubrukan dengan penghambaan kepada Allah, yang seharusnya ketika taat semakin nunduk, semakin taat semakin sadar betapa rendahnya dia sebagai makhluk,
betapa hinanya dia, betapa nggak berdayanya dia, betapa dia nggak punya apa-apa ya ikhwan. Harusnya makin taat, makin nunduk. Seperti padi yang semakin berisi, semakin nunduk ya ikhwan. Kok ini makin taat, makin maksiat kepada Allah. Dan dia nggak sadar kalau dia sedang maksiat, saudara. Dia nggak sadar dirinya sombong sedang bermaksiat, nggak sadar. Ini fatal. Kenapa fatal? Karena kalau orang bermaksiat sadar dirinya sedang bermaksiat, kesadaran itu akan mendorong dia buat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang maksiat, dia nggak sadar dirinya maksiat, dia merasa dirinya sedang taat, padahal dia sedang tenggelam dalam kesombongannya. Kesombongan yang menyebabkan iblis dikutuk sampai hari kiamat. Padahal ibadahnya iblis luar biasa, tapi kesombongan itu yang menyebabkan dia dikutuk oleh Allah ila yaumil qiyamah. Dibungkus oleh ketaatan. Nggak sadar ya ikhwan. Kalau orang nggak sadar dirinya sedang sakit, kira-kira berobat apa kagak? Nggak berobat. Orang nggak sadar dirinya salah, nggak bakal merasa salah. Kalau nggak merasa salah, nggak mau minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, nggak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Saya kasih contoh sederhana, gampang. Ada sebagian ulama mengatakan mut'ah itu kawin kontrak. Dalam ahlus sunnah wal jamaah, bukan jumhur, sepakat. Ahlus sunnah wal jamaah, ulama sepakat. Yang namanya kawin kontrak tidak sah. Hukumnya zina, sepakat ulama tuh. Kawin kontrak nggak sah, hukumnya zina. Ada pemahaman yang menyimpang di luar ahlus sunnah wal jamaah membolehkan kawin kontrak, padahal dia lagi kawin kontrak itu lagi berzina. Sebagian ulama mengatakan apa? Kawin kontrak ini lebih bahaya dari orang yang pure terang-terangan zina. Kenapa lebih bahaya? Orang kalau zina merasa salah. Merasa salah. Saya zina, saya ini salah. Saya harus tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kawin kontrak, padahal hakikatnya yang dilakukan zina, nggak merasa dirinya salah. Yang saya lakukan benar kok. Bahkan ada yang berkeyakinan mendapatkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min. Bahaya kalau maksiat tapi nggak sadar dirinya sedang bermaksiat. Jadi hikmah ini nih yang dikutip oleh Al-Imam Ibn Athaillah dalam Tajul Arusnya, tapi dikutip juga oleh Ibn Athaillah dalam hikamnya yang terkenal, yang dibaca jangan disalah artikan. Jangan sampai ada yang mengartikan hikmah ini mendingan maksiat tapi ngerasa hina daripada ahli taat, daripada sombong terus dijadikan dalil buat benarkan maksiat. La. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Poinnya saudara adalah perasaan dirinya butuh kepada Allah, merasa dirinya rendah. Kapanpun itu akan lebih baik daripada merasa dirinya sombong, saudara. Ini yang menjadi poin pertimbangan. Dan yang kedua, yang satu kemaksiatan yang memang bentuknya kemaksiatan sehingga disadari salah dan dia minta maaf. Yang kedua, kemaksiatan juga hanya saja dalam baju ketaatan sehingga nggak disadari, nggak terdorong untuk minta maaf, nggak terdorong untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu. Lantas bagaimana Habib kalau kadang-kadang saya masih ibadah tapi timbul sombong dalam hati saya, timbul riya dalam hati saya Habib? Lantas bagaimana Habib kalau saya masih suka ibadah, lantas kadang-kadang setan bisikin saya untuk merasa lebih mulia dari orang yang di samping saya, merasa lebih hebat dari orang yang di samping saya, di kiri kanan saya. Apakah lebih baik saya tinggalkan dulu ibadahnya? Jangan. Kalau begitu setan makin girang nanti ya ikhwan. Nggak begitu caranya. Saya pernah jelaskan dulu. Saya pernah disampaikan oleh guru saya Buya Al-Habib Zain Baharun hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain.
ketika saya ngaji Ihya sama beliau jilid 3 bab muhlikat, waktu itu ngaji bab riya, lagi bab riya. Saya ngaji bab kitabul riya, kitabul kibir, kitabul ghurur, saya ingat itu ngaji beliau tuh. Pas lagi ngaji bab riya, ada satu syekh, ini syekh dia ngajar, muridnya banyak. Ketika ngajar timbul di hatinya perasaan dia hebat, murid saya banyak, semuanya takjub sama saya. Bahkan kalau saya bicara ada yang nangis, rasa dirinya hebat. Wah, murid saya semuanya perhatian sekali sama pelajaran saya. Mereka takjub sama apa yang saya sampaikan. Merasa dirinya hebat ini syekh. Akhirnya di pertengahan ngajar, orang alim ini, orang alim, yang namanya orang alim itu pasti lintasan hatinya luar biasa. Dikit-dikit ada lintasan hati, dikit-dikit introspeksi, dikit-dikit berpikir. Itu orang alim. Orang berilmu itu kalau memang dia ilmunya karena Allah Ta'ala, andai belok dikit cepat Allah tegurnya ya ikhwan. Karena ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Bedanya ilmu sama harta, ilmu tuh jaga kamu. Kalau harta kamu yang mesti jaga, makanya ilmu lebih afdal dari harta. Makanya orang alim tuh lintasan-lintasan hatinya luar biasa. Kadang-kadang orang alim inspirasinya berubah-berubah, ya. Kadang-kadang tahu-tahu ada arahan begini, ada arahan begitu. Karena memang tafakkurnya orang alim itu luar biasa, ikhwan. Tafakkurnya orang alim luar biasa. Ulama tafakkurnya luar biasa. Nah, dia di pertengahan ngajar lintasan hati lagi. Lintasan hati kali ini, ya Allah, saya kok ngajar sombong ya. Saya kok ngajar ujub ya, saya ya riya ini. Saya ngajar biar dibilang hebat. Bukan saya ngajar karena Allah ini. Apa gunanya kalau begini, nggak diterima ini ngajar saya sama Allah Ta'ala. Akhirnya karena timbul lintasan itu di hatinya, dia berhenti, udah dah majelis mendingan saya berhenti aja, stop sampai di sini. Kita taklimnya stop dulu sampai di sini, bertemu lagi di kapan waktu. Berhenti taklimnya, bubar, pulang dia ke rumah. Ini orang alim, abahnya ulama besar. Jadi abahnya alim, anaknya alim. Biasanya ulama yang alim, yang sepuh itu udah lebih dalam renungannya, khibrahnya, pengalamannya sudah lebih matang, rohaniyahnya sudah lebih kental. Orang alim makin sepuh makin kental, basirahnya makin kuat ya ikhwan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ulama-ulama kita. Pulang ke rumahnya, ayahnya nanya, nak, kamu nggak ngajar? Iya ya, tadi saya lagi ngajar. Pertengahan ngajar ya, saya merasa saya hebat, saya merasa saya dikagumi sehingga saya sombong ya, saya ujub. Akhirnya saya sadar kalau saya nggak ikhlas, buat apa saya ngajar? Ngajar saya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahnya dengar omongan orang tadi, senyum ayahnya. Kata ayahnya apa, nak? Ketahuilah, kata ayahnya, tadi itu waktu kamu merasa ujub, kibir, sombong, itu setan girang. Setan girang, seneng setan. Karena kamu ngajar bukan karena Allah, nggak bakal diterima. Setan girang, seneng. Waktu kamu merasa sombong, ujub, kibir, riya, merasa bangga, seneng setan. Tapi begitu kamu berhenti ngajar gara-gara takut riya, setan bukan seneng lagi, pesta. Jadi kalau tadi yang pertama masih seneng setannya, yang kedua pesta, itu setan bukan lagi seneng. Kenapa pesta? Dia berhasil bikin kamu berhenti ngajar, bikin kamu berhenti dari kebaikan. Dia berhasil bikin kamu berhenti dari kebaikan. Gara-gara kamu berhenti ngajar, berapa orang yang akhirnya berhenti mendapatkan kebaikan? Berapa orang yang akhirnya harusnya dapat hidayah nggak dapat hidayah? Berapa orang yang harusnya dapat ilmu nggak dapat ilmu? Jadi tadi ketika kamu merasa sombong, merasa ujub, ria, setan senang. Tapi begitu kamu berhentikan dakwahmu, berhentikan pelajaranmu gara-gara takut ria, sombong, ujub, kamu berhenti, setan bukan senang lagi, pesta, saudara. La ilaha illallah. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil di sini apa? Ini nasihat saya dengar waktu ngaji Ihya ketika mondok. Mungkin ini 15 tahun lalu saya dengar nasihat ini. Tapi nasihat ini masih mengiang-ngiang di benak saya, masih mengiang-ngiang di hati saya. Ini jadi alarm pengingat buat saya. Yang namanya kita manusia hati,
nggak lepas dari bisikan setan. Oh, apalagi makin besar pengaruhnya, makin besar perannya, makin besar setan yang godain, saudara. Belum lagi setan yang bagian gurur, bagian nipu, saudara. Nggak lepas. Lantas kalau gara-gara takut seperti ini kita ninggalkan amal, sampai mati kita nggak bakal beramal ya ikhwan. Gara-gara takut riya akhirnya ninggalkan sholat, sampai mati ente nggak bakal sholat. Gara-gara takut riya ente ninggalkan sedekah, sampai mati ente nggak bakal sedekah. Gara-gara takut riya, takut sombong, takut ujub, ente ninggalkan dakwah, ente ninggalkan zikir, sampai mati ente gak bakal zikir. Kenapa? Karena setan akan terus goda kamu. Bagaimana caranya supaya ujub, supaya kibir, supaya ibadah kamu gak diterima oleh Allah Ta'ala. Lantas apa yang mesti dilakukan? Ibadah terus. Lakukan kebaikan, jalankan. Yang sholat, yang sedekah, yang dakwah, yang ngajar, yang zikir, sambil mujahadah, toto hati, sambil ditata hatinya terus. Begitu ngajar, niatkan karena Allah. Imam Haddad sampai ngajarkan, sebelum mengajar baca niat, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad sampai setiap sebelum mengajar itu kita diajarin Imam Haddad suruh niat lagi, nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sampai kayak anak kecil kadang kita, saya niat belajar dan mengajar, saya niat mendapatkan peringatan dan memberikan peringatan, saya niat memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, saya niat memotivasi orang-orang, memotivasi diri saya sendiri juga untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi, semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kedekatan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kita setiap belum mengajar tuh, sebelum belajar, sebelum mengajar, Imam Haddad diajarkan baca begitu. Apa buat alarm? Artinya emang kamu harus terus pasang alarm, nggak bisa dimati-matiin tuh alarm, karena setan juga terus-terusan godanya, karena hawa nafsu juga terus-terusan godanya ya ikhwan. Alarmnya nggak boleh berhenti. Pasang alarm di awal, nanti di pertengahan tahu-tahu setan ngebisikan lagi. Kayak sekarang nih, jangan-jangan saat ini yang paling riak di sini ya saya, karena saya yang lagi bicara. Jangan-jangan yang paling ujub di hati ini saya merasa Anda fokus dengerin omongan saya, oh bagus. Jangan-jangan saya saat ini yang setannya paling gede lagi ngegodain. Ini kalau kelihatan jangan-jangan ada jinnya di sini hitam gede, matanya belo sini sana. Jangan-jangan saya. Tapi apakah gara-gara itu terus saya berhenti? Pesta dia. Pasang kembang api di depan nanti di situ Ciawi Gebang. Kan enggak, sambil kita ngingetkan diri terus, introspeksi terus sambil ditata hatinya, sambil jalankan kebaikan, sambil ditata hati, sambil minta pertolongannya Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya. Nah, jadi jangan disalahfahami, ikhwan. Ibn Athaillah di sini mengatakan kemaksiatan yang dibarengi dengan merasa hina dan butuh kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang dibarengi dengan rasa sombong dan rasa mulia. Poinnya adalah berusahalah terus melakukan kebaikan sambil buang itu perasaan sombong. Karena orang yang melakukan kebaikan dengan perasaan sombong, hakikatnya dia sedang maksiat dengan pakaian ketaatan, sehingga dia nggak sadar kalau dia berbuat salah. Beda dengan orang yang berbuat salah, dia sadar dirinya berbuat salah sehingga kembali kepada Allah. Maka caranya seperti apa? Terus jangan berhenti hadir di majlis-majlis seperti ini yang yubassiruna bi'uyubi anfusina, yang ngingetin kita tentang aib-aib diri kita. Idza habballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Kalau Allah cinta sama seorang hamba,
Allah akan bikin hamba itu melek terhadap aib-aib kekurangan dirinya. Kita kalau kumpulnya sama ahli maksiat, akhirnya kita merasanya hebat terus, saudara, karena kita merasa sudah taat. Tapi kalau kumpulnya sama ahli taat, sama orang-orang soleh, ahli zikir, sama ulama, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan terus introspeksi, membenahi hati kita supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu